Selamat datang teman-teman. Selamat datang A Didi dan teman-teman semuanya. Izin buka ya, A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah yang selalu memberikan kita beribu-ribu nikmat yang nikmatnya tak dapat kita sebutkan satu persatu secara terperinci. Selawat serta salam marilah kita junjung kepada manusia terhebat namun tidak pernah merasa dirinya hebat, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kembali lagi teman-teman di kelas pranikah bersama A Didi, dan marilah kita buka kelas kali ini dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik teman-teman, sebelum A Didi mulai, marilah kita hadiahkan Al-Fatihah untuk guru kita bersama. Semoga A Didi Allah berikan kelapangan dalam urusannya, kesehatan sehat mental dan jiwanya dan badannya, beserta keluarganya selalu Allah berikan kebahagiaan dunia maupun akhirat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin SAW. Al-Fatihah. Amin. Assalamualaikum A Didi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, Didi udah datang. Marilah kita sama-sama luruskan niat kita dan persiapkan diri kita buat belajar. Kepada Didi, kami silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah sebelumnya kita ucapkan terima kasih kepada MC kita, alhamdulillah menemani kita pada malam hari ini, terus juga teman-teman yang sekarang sudah masuk, ada Dewi Nur Asyeh S, Siti Nurul Latifah, Desiani Imasni Alif, Kang Dik-Dik, Munawaroh, Andini, Lilis, Lois. Alhamdulillah. Ya, insya Allah kita doakan agar rekan-rekan yang lainnya bisa segera ikut masuk juga bersama dengan kita di kesempatan kali ini ya. Nah, kita sebelum kita masuk ke materi, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di kesempatan kali ini. Meneruskan yang kemarin ya, Sabtu malam. Sekarang Ahad malam. Untuk kemudian kita membahas tema
berikutnya ya, yaitu kalau kemarin itu kita mempersiapkan tentang regulasi diri, lebih kepada aspek-aspek mentalitas dan juga spiritualitas, maka sekarang persiapan kita uh, di bab berikutnya yaitu tentang persiapan fisik dan juga keuangan. Kayak gitu teman-teman ya. Persiapan fisik dan juga keuangan ini juga menjadi suatu hal yang sangat penting buat kita karena di dalam uh, fisik yang kuat terdapat jiwa yang kuat juga. Kayak gitu ya. Nah, ini yang harus kita pahami bersama teman-teman. Jadi jiwa yang kuat itu tidak berasal dari fisik yang rentak, tetapi dia juga berasal dari fisik yang dia penuh dengan energi dan juga tenaga. Kayak gitu. Maka di sini penting sekali buat kita untuk mempersiapkan ini semuanya. Nah, eh, yang kemudian akan kita bicarakan di sini adalah pertama kemampuan finansial ya teman-teman ya. Jadi kemampuan finansial dan juga fisik kita ini penting untuk menjadi sesuatu yang kita perhatikan secara serius karena memang bagaimanapun juga secara teknis ini menjadi pendukung yang luar biasa gitu ya. Bahkan termasuk pendukung yang utama juga. Kayak gitu ya. Nah, di sini untuk masalah keuangan teman-teman ya, masalah finansial itu sebenarnya standar-standarnya dalam agama kita itu tidak terlalu memberikan beban yang sangat berlebihan. Karena bahkan dalam agama kita itu sebenarnya ukuran dari seseorang itu memiliki kemampuan untuk menikah itu sesederhana ketika dia mampu untuk mempersiapkan makanan untuk dirinya sendiri ya sehari. Misalnya kalau kita terbiasa makan 3 kali gitu kan ya. Nah kemudian dia bisa mempersiapkan makanan untuk dirinya sendiri itu sehari 3 kali selama 1 bulan. Maka yang seperti itu sudah bisa kita katakan memiliki kemapanan dalam pernikahan. Nah gitu ya. Nah sesederhana itu sebenarnya Pak. Karena memang nasi 1 piring itu bisa untuk mengenyangkan 2 perut. Kayak gitu ya. Nasi 2 piring bisa untuk mengenyangkan 3 perut. Dan seterusnya. Pada aspek yang berikutnya adalah seseorang yang dia sudah memiliki kemapanan dalam segi mentalitas tidak akan membiarkan pasangannya untuk hidup kelaparan. Maka di sini lahir sebuah tanggung jawab dari seorang laki-laki ketika dia menikah, dia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan istri dan juga anaknya. Kayak gitu. Ya, makanya di sini akhirnya kita kembali lagi kepada poin yang kemarin sempat kita bahas bahwa sesungguhnya buat seorang mukmin itu keimanan dan ketakwaan itu menjadi prinsip yang utama gitu ya dalam mempersiapkan ini semuanya. Kayak gitu teman-teman. Nah, paling kemudian yang pada akhirnya membuat repot itu adalah ekspektasi. Karena ternyata dalam kehidupan kita apalagi sekarang ya, seringkali ekspektasi kita itu dengan mudahnya terintervensi oleh media sosial, terintervensi oleh Instagram, terintervensi oleh YouTube, terintervensi oleh TikTok kayak gitu ya. Jadi banyak sekali intervensi yang muncul, misalkan menikah harus begini, begini, begini kayak gitu ya. Apalagi misalnya muncul sekarang ini sampai ada istilah make up artist gitu ya khusus untuk pengantin gitu dengan segala macam dandanannya, tipe-tipenya dan lain sebagainya. Seringkali hal tersebut juga menjadi sebuah standar baru dalam melaksanakan pesta pernikahan. Padahal pada kenyataannya mah tanpa makeup yang segimanapun juga insya Allah menikah mah bisa terjadi. Bahkan tanpa dandan pun sebenarnya menikah itu bisa. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa hal yang kemudian itu pada akhirnya memberatkan kita secara finansial. Maka kemudian di sini beberapa ulama menetapkan persiapan kita dalam mempersiapkan finansial kita menuju pernikahan itu ada 5 hal yang perlu kita catat gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah setidak-tidaknya kita memiliki penghasilan. Terus yang kedua, maka kemudian di sini kita
membuat perencanaan terhadap biaya akad dan juga pesta yang akan kita lakukan. Kayak gitu. Yang ketiganya, sejak awal kita sudah mulai mempersiapkan tempat tinggal. Kayak gitu ya. Bukan berarti harus rumah milik pribadi dan sebagainya. Nanti penjelasannya akan kita bahas lebih lanjut. Terus, nah setelah nomor 3 kita mempersiapkan tempat tinggal, terus kita mempersiapkan rencana keuangan setelah menikah, dan yang terakhir adalah yang kelima adalah tujuan keuangan bersama. Kayak gitu. Nah, di masyarakat kita cukup banyak juga mitos-mitos yang terjadi gitu kan berkaitan dengan ini semuanya. Yang kadang-kadang juga mitos ini ikut eh, memberatkan kemampuan seseorang untuk menikah kayak gitu, sehingga seringkali menikah itu menjadi sesuatu hal yang menakutkan kayak gitu, khususnya buat laki-laki gitu ya. Jadi misalnya kayak gini, seorang laki-laki sama perempuan datang ke sebuah pesta pernikahan. Kalau perempuan biasanya ya nanyanya itu, eee, lebih kepada, "Ih cantik banget, ini bajunya nyewa di mana?" Kayak gitu kan ya. "Cantik banget, makeup artisnya siapa?" Kayak gitu. "Ini dekorasi pelaminannya, pakai jasa siapa?" Kayak gitu ya. Perempuan tuh biasanya seperti itu ya. Jadi lebih kepada nilai-nilai estetik dan, eee, seolah-olah dia ingin ingin lebih gitu ya dari ingin ingin punya referensi banyak kayak gitu ya. Sementara kalau laki-laki yang menjadi pertanyaan ketika datang ke tempat pernikahan temannya adalah, "Bro, habis berapa ini?" Kayak gitu. Jadinya, itu ya, karena memang seringkali ini menjadi, momok di masyarakat bahwa sesungguhnya tadi ya, untuk menikah itu pada akhirnya membutuhkan biaya yang luar biasa, kayak gitu ya. Padahal kan kita sudah bahas berkali-kali ya bahwa sesungguhnya pernikahan itu kan hanya terjadi 1 hari gitu kan. Sementara perkawinannya itu ya selebihnya gitu. Maka sebenarnya alangkah lebih baik kalau kita mempersiapkan perkawinan yang lama itu daripada kemudian pernikahan yang cuma 1 harinya itu aja, kayak gitu. Nah, di sini yang pertama akan kita bahas itu adalah tentang memiliki penghasilan, sudah pastilah ya, kayak gitu. Jadi standarnya itu memiliki penghasilan, tidak harus tetap, kayak yang penting dia punya penghasilan. Gitu. Bisa jadi orang yang tidak punya penghasilan tetap, ternyata penghasilannya jauh lebih besar daripada yang tetap kan ya. Seperti itu juga. Jadi poinnya itu tadi kita kembali kepada nilai dasar tentang kesanggupan seseorang bahwa sesungguhnya ketika dia bisa menghidupi dirinya sendiri selama 1 bulan, maka kemudian orang tersebut akan memiliki kesanggupan untuk menghidupi orang lain. Kayak gitu. Standarnya seperti itu. Apa yang bikin sulit? Yang bikin sulit adalah ekspektasi yang dibangun di masyarakat. Nah, gitu ya. Terus juga tentang rencana biaya akad dan juga pesta pernikahan. Nah, dalam agama kita teman-teman justru seringkali gini ya, eh, kebarokahan sebuah perkawinan itu bisa jadi diawali dengan barokah atau tidaknya pesta pernikahannya, kayak gitu. Jadi kalau kita fokus pada pesta pernikahannya terlalu berlebihan, bahkan terlalu banyak hal-hal yang mubazir dalam pesta pernikahan tersebut, biasanya nilai barokahnya juga akan menurun, teman-teman. Ya, maka kemudian kita harus hati-hati, kayak gitu. Jadi apakah dalam, pesta pernikahan yang kita lakukan tersebut menurunkan nilai barokahnya atau tidak, kayak gitu kan. Nah, ini jadi perhatian kita juga, kayak gitu. Pesta wajib atau enggak sih sebenarnya pesta sendiri? Bukan pestanya yang wajib, tetapi memberikan pengumuman kepada masyarakatnya yang wajib, itu ya. Jadi, dalam sebuah hadis itu kan ketika pun kita hanya memiliki 1 ekor kambing, maka lakukanlah walimah gitu kan. Tujuannya agar kemudian orang-orang pada tahu bahwa sesungguhnya telah terjadi pernikahan di antara 2 insan. Yang pernikahan itu memang dia harus diketahui oleh orang-orang untuk menjadi sebuah legitimasi bahwa sesungguhnya mereka berdua sudah menikah, kayak gitu. Itu ya. Tetapi tentang bagaimana pestanya itu sendiri, maka sebaiknya kita ketika melakukan pesta tidak ada kemubaziran di sana. Gitu ya. Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya sebuah pesta yang paling buruk adalah sebuah pesta yang dia tidak mengundang orang-orang miskin. Dalam artian di sini adalah pesta yang kemudian banyak menghamburkan makanan, banyak menghamburkan sesuatu, dan pesta yang kemudian membuat orang miskin itu tidak layak datang.
kayak gitu kan ya, misalnya menggunakan bangunan yang terlalu megah, sehingga akhirnya orang-orang miskin itu menjadi rendah diri untuk hadir, kayak gitu ya. Terus juga ketika makanan tersebut banyak sekali terbuang, kayak gitu kan. Nah, itu adalah sebuah pesta yang paling buruk, kayak gitu ya, sebuah walimah yang terburuk, seperti itu. Nah, maka di sini, eee, pernikahan harus menjadi benar-benar perhatian buat kita, gitu teman-teman. Jangan sampai terjebak oleh paradigma yang terjadi di masyarakat. Menikah harus begini, menikah harus begitu. Apalagi kalau kita kebanyakan nonton film-film, nonton sinetron dan lain sebagainya ya, atau, mengikuti, media sosial di mana, menghadirkan suasana pernikahan yang mewahnya luar biasa sehingga kita juga pengen gitu kan. Menikah kan, seumur hidup sekali, kayak gitu ya. Betul sekali. Menikah insya Allah kita pengennya seumur hidup sekali. Tapi pernikahan yang seperti apa? Pastinya pernikahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu ya. Percuma juga kalau kita mengadakan pernikahan dengan sangat luar biasa, besar, megah gitu ya. Tapi Allah tidak ridho. Ujung-ujungnya justru cita-cita kita untuk menikah satu kali seumur hidup malah tidak tercapai. Karena tidak ada nilai barokah dalam pestanya, bisa jadi usia pernikahannya juga tidak pernah lama. Itu ya. Dan yang berikutnya adalah eh, tentang tempat tinggal, teman-teman. Nah, di sini ini akan berhubungan erat dengan sebuah situasi di mana kita harus paham bahwa dalam membangun sebuah mahligai rumah tangga itu membutuhkan eh, sebuah nilai toleransi yang sangat luar biasa, mengenal dengan sangat luar biasa. Yang ta'aruf sudah pasti ya, karena bagaimanapun mereka belum benar-benar mengenal, kayak gitu kan. Nah, yang sebelumnya pacaran sama juga, karena beberapa kali sampaikan, bahkan seringkali orang yang pacaran itu selalu motifnya itu dipenuhi dengan kepalsuan, gitu kan ya. Jarang sekali ada orang yang pacaran, bahkan ketika mereka sudah bertahun-tahun pacaran pun, seringkali selama bertahun-tahun itu tidak pernah benar-benar menampilkan sebuah kejujuran dalam hubungan mereka. Misalnya ke orang tuanya mah galak, tiba-tiba ke pacarnya mah luar biasa baik banget ya. Tahu-tahu pas udah nikah sifat aslinya keluar juga. Kayak gitu kan. Kalau keluarganya mau pelit, giliran pacaran, pacarnya mau ini, mau itu dikasih kayak gitu. Pas menikah ternyata ketahuan sifat aslinya pelitnya juga luar biasa. Kayak gitu teman-teman. Ya, jadi ya namanya juga udah bucin ya. Kadang-kadang yang nggak ada juga diada-adain. Tapi itu semuanya adalah salah satu bukti bahwa pacaran itu selalu menampilkan kebohongan. Kejujurannya jarang. Kalau jujur bisa jadi pacarannya nggak pernah selama itu. Kayak gitu misalnya ya. Nah, kenapa ini semuanya menjadi penting? Kita membahas tentang tempat tinggal. Karena di sini dengan situasi yang ada sekarang, AA sangat menganjurkan bahwa setiap orang yang baru menikah ya, diusahakan tempat tinggalnya berdua dulu gitu kan ya. Adapun nanti kemudian diminta, "Ini kan anak saya satu-satunya, harus tinggal sama saya," kayak gitu misalnya ya orang tuanya minta begitu. "Ini anak laki-laki saya satu-satunya harus tinggal dulu sama saya." Terus si perempuan juga kayak gitu, "Ini anak perempuan saya satu-satunya harus tinggalnya sama saya tidak mau jauh." Nah, tapi di sini agar kemudian sebuah hubungan itu menjadi baik, teman-teman, kita sangat menganjurkan agar kemudian ketika pengantin baru itu ya, setidaknya 1 sampai dengan 3 bulan itu tinggal sendiri dulu. Maksudnya tinggal berdua aja, entah itu ngontrak atau lain sebagainya. Karena akan terjadi sebuah penyesuaian-penyesuaian yang membutuhkan fokus di antara pasangan ini, kayak gitu ya. Nah, ketika kita sedang fokus untuk mengenal satu sama lain, tapi ternyata ada intervensi dari pihak ketiga, yaitu orang tua, seringkali menjadi tidak fokus. Apalagi orang tua itu, tidak semua orang tua memahami dan mampu memaklumi kondisi menantunya ya, kayak gitu. Baik, apalagi kalau misalnya, mertua mertua kepada menantu perempuannya, kayak gitu. Seorang ibu ketika menyayangi anak laki-lakinya itu luar biasa. Bahkan seringkali ketika anaknya menikah menjadi overprotective, kayak gitu. Yang pada akhirnya menjadi situasi
yang tidak baik ketika kecemburuan dari seorang ibu itu menimbulkan konflik, kayak gitu ya. Si anak tidak paham gitu kan ya, misalkan si menantunya juga menganggap, "Ini kan suami saya," gitu kan ya, "harusnya begini-begini dong," gitu kan. Tapi kemudian seorang tuanya, "Loh kok anak saya diginiin?" Kayak gitu. "Saya aja dulu ngerawat anak saya gini gini gini, tapi kenapa istrinya malah begini?" Gitu kan misalnya. Nah, kadang-kadang itu menjadi konflik pertama, kayak gitu. Sebenarnya dua-duanya bisa jadi tidak salah, ya. Si menantu insya Allah tidak salah juga, ya si mertua juga tidak salah-salah amat. Tetapi karena situasi yang salah paham akhirnya menjadi konflik, kayak gitu ya. Maka di sini itu tadi, berikan kesempatan kepada keduanya untuk memperkenalkan diri. Pertama, memperkenalkan diri kepada suami atau kepada pasangan. Yang keduanya, memperkenalkan diri secara baik ke mertua. Jadi kalau ada di tengah-tengah kan nanti, insya Allah pokoknya setiap Sabtu nanti main ke tempat mertua laki-laki. Nanti setiap hari Ahadnya main ke mertua perempuan, kayak gitu. Itu ya. Maksudnya mertua dari pihak perempuan, kayak gitu maksudnya. Jadi kita sangat menyarankan hal seperti itu agar kemudian punya pembiasaan dulu. Karena kalau kita mengenalkannya itu pelan-pelan, nanti akhirnya mertuanya juga sadar gitu kan ya. Oh, ternyata karakter menantu saya begini. Jadi kalau udah masuk bulan keempat tuh udah ngerti, oh kayak gini perilakunya. Oh ya, ya sudah. Tapi kalau dari awal baru aja kenal, terus sudah langsung melihat keburukan-keburukannya, kadang-kadang mertua itu suka nggak siap dan menantu juga tidak siap juga untuk dinilai. Kayak gitu ya. Terus yang berikutnya itu di sini kita membicarakan tentang rencana keuangan setelah menikah, gitu kan ya. Jadi di sini kita perlu diskusi tentang rencana keuangan setelah menikah dan kemudian setelah itu juga kita merencanakan tujuan keuangan bersama. Kadang mitos yang ada di masyarakat seringkali berkata bahwa sesungguhnya uang suami adalah milik istri, sementara uang istri adalah milik istri. Apakah itu betul? Tidak selamanya itu betul, tetapi tidak bisa dikatakan itu salah. Apalagi di tengah situasi di mana sekarang laki-laki bekerja, istri bekerja. Maka kita juga harus paham fikihnya. Kayak gitu ya. Di sini bahwa sesungguhnya sebenarnya setiap imam mazhab itu sudah menegaskan kepada kita bahwa seorang perempuan yang bekerja itu tidak perlu diberikan nafkah materinya itu 100%. Tapi masih bisa kita bicarakan lagi. Kayak gitu kan ya. Nah, kadang-kadang ini menjadi konflik. Tapi poin dari itu semuanya yang harus kita dahulukan adalah kepentingan bersama. Itu ya. Misalnya pengen bikin rumah, kita nabungnya gimana. Terus pengen beli kendaraan seperti apa. Itu. Kalau menikah mah jangan mikirin harta gono gini karena itu bukan bukan ranahnya ya. Atau misalkan oh aku nggak mau kayak gini-gini, aku pengennya beli sendiri aja, aku takut nanti kalau kamu pergi aku nggak punya apa-apa. Lah, kok menikah ngomonginnya udah ngomongin perpisahan gitu, pernikahan macam apa itu, kayak gitu ya. Nah, maka di sini yang harus kita dahulukan itu dalam finansial, kita harus berpikir bahwa insya Allah kita akan selamanya bersama, kayak gitu. Nah, untuk masalah pekerjaan itu mah bisa dibicarakan ya. Ada laki-laki yang mengizinkan istrinya itu bekerja, ada laki-laki yang ingin istrinya itu di rumah. Tapi kita juga harus paham kalau istri full di rumah artinya kewajiban nafkah 100% itu ada pada diri suami. Kayak gitu ya. Nah, di sini kita juga harus paham, terutama mungkin di sini laki-laki ya yang ikut ya, bahwa antara nafkah dengan biaya hidup itu adalah eh, dua hal yang berbeda, teman-teman. Kayak gitu. Jadi, kita jangan misalnya ngasih ya, ini 3 juta buat kamu 1 bulan. Ternyata 3 juta itu hanya habis untuk keperluan dapur semuanya. Apakah itu nafkah buat istri? Bukan. Itu adalah biaya dapur. Itu biaya rumah tangga. Kayak gitu ya. Jadi kita harus bisa memisahkan antara nafkah kepada istri dengan nafkah untuk keluarga. Kalau nafkah untuk keluarga berarti listrik, beli beras, belanja bulanan, kayak gitu. Itu adalah nafkah buat keluarga ya secara umum. Sementara di luar itu, si istri juga harus kita berikan uang jajannya. Nah, itulah yang kita kenal dengan nama nafkah untuk istri. Kayak gitu. Jadi ini dua hal yang berbeda. Jadi jangan kita langsung kasihkan satu amplop gitu, itu untuk mencakup semua hal kayak gitu. Tidak seperti itu.
kayak gitu kan ya. Walaupun kemudian tentang masalah jumlahnya itu bisa dibicarakan, kayak gitu ya. Karena misalnya dengan gaya hidup kita sederhana, kita kayak benar-benar bisa menyusun, oh ternyata sebenarnya buat tinggal berdua aja mah ternyata 800.000 tuh cukup ya untuk 1 bulan, kayak gitu teman-teman, gitu kan ya. Karena ini juga sudah beberapa kali kita coba gitu kan. Kalau tinggalnya hanya di kontrakan 1 atau 2 petak gitu kan ya, maka kemudian oh buat listrik kita habisnya segini, buat beli beras habis segini, buat gas kita beli segini. Sehingga ternyata kalau keuangannya itu kita atur secara benar, maka sebenarnya biaya hidup itu antara 800 sampai dengan 1.500.000 itu sudah cukup, kayak gitu ya. Asal memang kita manage dengan cara yang benar. Tapi kalau kita manage dengan cara yang salah, mau dikasih 5 juta, 10 juta, 25 juta tetap aja kurang. Kayak gitu. Nah, makanya di sini pun kita harus paham. Kemarin kan sempat juga ya viral tentang berita gaya hidup frugal. Sebenarnya gaya hidup frugal kan berasal dari agama kita juga kan. Namanya juhud. Kayak gitu ya. Jadi ketika kita bisa mengatur keuangan dengan tepat, tidak terlalu banyak menghamburkan dengan hal-hal yang tidak baik, maka sebenarnya memang sangat mungkin kita untuk hidup itu secara sederhana, tapi cukup dan tidak kekurangan. Bukan berarti hidup sederhana itu tidak kebeli makanan enak ya, insya Allah kebeli juga gitu kan, gitu. Misalnya kalau di sini A ingin sedikit memberikan gambaran, kita belanja itu seminggu sekali, terus kemudian dalam 1 minggu itu kita langsung petakan hari Senin ingin masak apa saja, kayak gitu kan ya, terus langsung kita masukin ke boxnya. Ini box hari Senin, ini box hari Selasa, ini box hari Rabu, box hari Kamis, box hari Jumat. Sampai dengan Sabtu Minggu juga kita buat kayak gitu. Kayak gitu kan. Nah, dengan belanja yang seperti itu, teman-teman, kita jadi tidak membabi buta. Terus juga kita bisa merencanakan ingin makan apa, kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak harus setiap hari itu sama semuanya, tidak. Itu beda-beda kayak gitu. Gitu kan ya. Dan alhamdulillah sama istri A menerapkan yang seperti itu juga dan kita happy gitu kan. Karena emang alhamdulillah justru dengan cara itu kita bisa menekan banyak biaya-biaya yang tidak kita butuhkan. Daripada kemudian, hari ini pengen masak apa ya? Aku juga bingung, ya udah GoFood deh. Kalau judulnya udah GoFood setiap hari, itu pengeluaran sudah pasti akan membengkak. Kayak gitu ya. GoFood bolehlah sekali-kali ya, tapi sekali-kalinya bukan tiap hari juga, kayak gitu kan. Nah, nah jadi arahnya itu ke situ teman-teman ya. Terus tujuan keuangan bersama ketika nanti kita ingin menabung buat tadi ya usia pernikahan berapa kita ingin mulai membangun rumah atau nge-DP-in rumah kayak gitu kan. Terus kira-kira kebutuhannya lebih penting mana antara rumah sama mobil kayak gitu ya. Bagusnya sih punya mobil ketika sudah punya garasi ya. Jangan sampai punya mobil tapi nggak punya garasinya. Zolim itu namanya. Kayak gitu. Terus kemudian eh, setelah itu juga teman-teman berhaji gitu kan keuangan bersama yang kita rencanakan juga. Kalau kita berani bayar kredit motor sebulan segini, ke KPR rumah sebulan segini, masa kita menabung buat haji yang sudah jelas kewajibannya kita tidak mau. Kayak gitu kan ya. Bukankah rumah abadi kita adanya di surga, teman-teman? Sementara rumah dunia ini mau sebagus apapun juga ketika kita mati sudah pasti akan kita tinggalkan. Kayak gitu ya. Sementara rumah di akhirat itu akan selamanya. Nah, kadang-kadang kita suka salah fokus dalam kehidupan kita. Buat bikin rumah yang sudah pasti akan hancur itu luar biasa mati-matiannya, tapi untuk membangun rumah yang abadi kita seringkali lupa. Kayak gitu. Nah, terus yang berikutnya kita bahas tentang persiapan fisik gitu ya. Tapi sebelum itu, ingin kembali mempersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya, yang mungkin saat ini sudah langsung muncul beberapa pertanyaan, maka silahkan tulis pertanyaannya di kolom chat ya, di kolom pesan, agar kemudian nanti di akhir bisa dibacakan uh, oleh MC kita ya, insya Allah, Primal. Nah, yang berikutnya adalah tentang persiapan fisik, teman-teman. Jadi fisik bukan dalam artian kemudian kita mampu untuk menjadi
persiapan biasanya ya kalau menuju pernikahan si laki-lakinya fisiknya dipersiapkan luar biasa, alasannya cuma buat malam pertama aja. Si perempuannya fisiknya luar biasa sampai kemudian dietnya mati-matian supaya nanti pakai baju pengantinnya cantik kayak gitu. Nah, kadang-kadang itu balik lagi ya, kita mah suka salah fokus dalam menikah, padahal yang harus kita persiapkan menjadi sangat luar biasa. Terutama laki-laki, perempuan juga sama. Nah, laki-laki menjadi catatan khusus karena ternyata eh, sperma yang kita hasilkan, yang dihasilkan oleh laki-laki, itu merekam data selama 5 tahun sebelum dia eh, digunakan kayak gitu ya. Jadi kalau kita ingin punya anak dengan karakter-karakter tertentu yang ingin kita tularkan, maka bangun karakter tersebut di 5 tahun terakhir menjelang pernikahan kita. Kayak gitu teman-teman. Jadi semua data-data yang kita punya itu, karakter kita, kebiasaan kita, hobi kita, itu akan terangkum di dalam DNA dan RNA kita, yang itu kemudian masuk ke dalam sperma tersebut. Jadi kalau 5 tahun terakhir itu kita punya karakter suka berbohong, senang berperilaku jahat, gitu ya. Terus kemudian kerjanya tidak jujur, melakukan hal-hal yang haram, kayak gitu, maka itulah yang akan terekam di dalam sperma si laki-laki dalam 5 tahun terakhir. Jadi kalau kita ingin punya anak yang soleh, rajin sholat, terus penurut dan seterusnya ya, pokoknya hal-hal positif yang lain, maka rekamlah itu. Artinya dalam 5 tahun terakhir sebelum kita menikah, sebelum kita berhubungan badan dengan istri yang sudah kita pilih masing-masing nanti, maka kita merencanakan data-data di dalam DNA sperma kita seperti itu, teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang jarang diketahui oleh masyarakat kita. Kadang-kadang itu aja, kita cuma fokus ngumpulin duit aja ya. Tapi kita tidak fokus untuk membangun anak kita ke depannya seperti apa. Sementara tadi anak kita itu berasal dari sperma yang kita bangun, dan ternyata sperma tersebut itu menyimpan data 75%-nya itu di 5 tahun terakhir. Kayak gitu ya. Nah, oh, berarti kayak gitu ya. Oh iya, saya baru tobat nih setahun. 4 tahun yang lalu mas saya masih buruk banget gitu kan ya. Nah, teman-teman itu menjadi catatan buat kita. Tapi kemudian wallahu a'lam bishawab ya, jika Allah ridha dengan seseorang, maka dengan kekuasaan Allah, kalau emang kita tobatnya beneran mah mungkin bisa jadi yang 4 tahun itu bisa dalam tanda kutip diputihkan kayak gitu ya oleh Allah. Jadi dihilangkan dalam data DNA kita. Tapi kan kita tidak pernah tahu kayak gitu teman-teman. Misalnya kayak gini, kadang suka ada ya. Ya udahlah, mumpung belum nikah, pokoknya gue puas-puasin dulu aja hidup kayak di bujangan. Mumpung belum nikah, gue puas-puasin dulu aja hidup menjadi perawan kayak gitu ya, menjadi gadis. Kayak gitu. Nanti kalau udah nikah kan udah nggak bebas lagi. Padahal pada saat itu kita sedang membangun kebiasaan kita. Itu laki-laki begitu. Perempuan gitu juga enggak. Pada kenyataannya perempuan juga seperti itu walaupun dominasinya tidak sebesar laki-laki. Kayak gitu ya. Karena yang sampaikan sebelumnya itu bahwa hal-hal yang berkaitan dengan moralitas, hal-hal yang berkaitan dengan seksualitas itu diturunkannya oleh laki-laki. Kayak gitu ya. Perempuan menurunkan kecerdasan. Sementara laki-laki menurunkan akhlakul karimah atau sebaliknya. Kayak gitu. Oh, berarti kalau anak saya nanti akhlaknya buruk, suami saya yang salah ya? Ya nanti kalau udah menikah mah banyak faktor juga. Memang bakat alaminya mungkin bisa jadi seperti itu. Tetapi kalau diasuh oleh perempuan yang baik juga, insya Allah itu bisa meminimalkan anak untuk menjadi durhaka. Kayak gitu ya. Maka sebenarnya semuanya memiliki peran masing-masing. Kayak gitu ya. Jadi itu tadi, disinilah kita harus penting memperhatikan itu semua teman-teman. Perilaku kita di 5 tahun terakhir itu seperti apa? Coba kita evaluasi. Aduh, di sini saya jadi malu dan saya jadi takut. Ternyata dalam 5 tahun terakhir itu saya sangat sering durhaka kepada orang tua. Nah, teman-teman, kalau bisa usahakan stop itu sekarang juga. Kayak gitu. Kalau kita emang ingin membangun keluarga yang sangat luar biasa, maka kita mulai dari sekarang. Itu ya. Maka di sini kita berharap agar kemudian dalam 5 tahun terakhir kita sedang menabung akhlak-akhlak yang baik. Agar apa? Agar kemudian ketika kita punya anak juga kita memiliki anak dengan akhlak yang baik juga. Kayak gitu ya. Nah, di situ poinnya.
Nah, sekarang tadi tadi, gimana kalau ternyata saya mah sudah terlanjur, saya baru tahu teori itu sekarang, itu kan ya. Kalau sudah seperti itu gimana? Ya insya Allah taubatan nasuha adalah salah satu jalan, gitu kan. Jadi kalau sama orang tua maka tobatlah dari sekarang, minta maaf, kayak gitu kan. Ya kita minta maaf sama orang tua kita, gitu kan, minta maaf yang sungguh-sungguh. Terus ke diri kita sendiri juga sama, gitu ya. Kita minta maaf ke diri kita sendiri yang sudah zalim kepada diri kita dan berjanji untuk tidak lagi mengulanginya, gitu ya. Karena hal yang paling menyakitkan buat seorang perempuan adalah didurhakai oleh anaknya sendiri. Kayak gitu. Untuk seorang ayah, nggak jauh juga. Malah seringkali didurhakai oleh anak, rasanya jauh lebih menyakitkan daripada dikhianati oleh pasangan. Kayak gitu. Ya, ya karena sekarang mah kita masih pada belum punya anak, jadi belum tahu gimana rasanya kan. Tapi kalau sudah punya menantu ya, kayak jangankan anak durhaka, anak ngebentak aja sakitnya luar biasa. Gitu. Termasuk nih ketika teman-teman ngebentak orang tua, itu orang tua sakitnya luar biasa sebenarnya. Kayak gitu ya, yang tidak terkira gitu kan. Kalau nggak percaya tanya aja langsung gitu ya. Mah, Umi gitu kan, Mak gitu kan. Gimana sih rasanya kalau eh, anak atau kalau saya membentak mama kayak gitu. Kalau ditanya kayak gitu, kita bakal tahu gitu ya bahwa sesungguhnya ternyata hal yang paling menyakitkan buat orang tua itu dibentak oleh anaknya sendiri. Kayak gitu. Nah, apalagi kalau anaknya durhaka itu luar biasa, sangat menyakitkan. Nah, di kesempatan kali ini diantaranya adalah itu ya teman-teman. Tapi nanti secara fisik yang lainnya juga persiapan secara fisik, terutama kan menjelang pernikahan sangat luar biasa ya. Kayak gitu. Selain kita mengkondisikan agar kemudian kita punya energi untuk menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami, itu penting banget. Terutama juga jangan sampai karena ketidakmampuan fisik yang kita miliki, kita sampai zolim buat keluarga kita. Akhirnya jadi sering sakit-sakitan yang membuat eh, kondisi finansial menjadi menurun, kayak gitu ya. Atau walaupun usia itu ada di tangan Allah, tapi sejatinya kan ikhtiari itu bisa terlihat, gitu ya. Oh, dia mah mati muda karena emang gaya hidupnya buruk gitu misalnya seperti itu. Ya itu kan konyol gitu kan. Nah, makanya di sini kita harus benar-benar memperhatikan itu semuanya karena ternyata gaya hidup kita berpengaruh eh, terhadap apapun yang akan kita dapatkan nanti pada saat kita menikah kayak gitu. Oke, silahkan. Dari A juga cukup sekian. Yang mau bertanya baik secara langsung ataupun melalui pesan, persilahkan. Itu ya. Untuk berikutnya kembalikan kepada MC kita, Neng Cima. Enggak. Oke, terima kasih banyak Kak. Mungkin dari teman-teman ini ada komentar nggak? Oh ini sudah ada nih Gimana? dari Kak Dimas nih. Ada dua Mm-mm. pertanyaan, A. Yang pertama, bagaimana pandangan AA jika penghasilan istri lebih besar daripada suami dan bagaimana manajemennya supaya di kemudian hari tidak menjadi konflik? Terus pertanyaan kedua, soal haji itu kan antrian haji itu lama. Bagaimana kalau sudah diberikan rezeki yang cukup untuk mendaftar namun belum memiliki calon? Apakah sebaiknya mendaftar dulu atau menunggu menikah? Wah, keren banget pertanyaannya. Masya Ya Allah. Allah. Aja biar yang kedua dulu ya. Jadi tentang masalah haji. Ya, kalau kita sudah punya rezeki yang besar untuk bisa mendaftar haji, teman-teman daftar saja dulu. Jadi apalagi benar ya kalau di Tangerang ini sekarang malah daftar tunggunya sudah 21 tahun. Tidak tahu kalau di daerah yang lain ya. Eh jadi sudah lumayan banget nih. Kalau sekarang usia kalian itu 25, bayangkan 25 tambah 21 gitu ya. Berarti 46 tahun kalian baru bisa berangkat gitu misalnya. Dan semoga itu tidak terjadi. Tapi kalau kita daftarnya sekarang, teman-teman, misalnya di usia sekarang nih kita daftar. Terus nanti ketika menikah, si suami baru kita daftarin atau dia baru daftar sendiri. Maka kalau hubungannya sudah suami istri, itu bisa ditarik oleh orang yang paling daftar pertama kali. Misalnya yang daftar pertama itu adalah istrinya, gitu kan ya. Terus karena istrinya itu sudah mendaftar di usia misalkan usia 25 gitu ya, dia sudah mendaftar. Maka kalau dia ada di Tangerang berarti usia 46 dia udah
udah bisa gitu ya berangkat haji. Insya Allah 46 mah masih muda lah ya, masih masih bertenaga gitu. Tapi kalau di daerah lain mungkin di sini daftar tunggunya jauh lebih cepat ya. Ini berbicara di Kabupaten Tangerang aja, karena di Kabupaten Tangerang sekarang sudah segitu, sudah 21 tahun daftar tunggunya. Nah, kalau salah satu dari suami istri tersebut ya, entah itu istrinya atau suaminya yang daftar duluan, maka kemudian nanti orang yang si pasangannya itu akan bisa ditarik oleh kita. Walaupun dia, tapi kan daftar tunggu 21 tahun. Apa nanti kalau suami saya daftar juga tetap 21 tahun? Tidak. Dia akan ikut berangkat bareng dengan istrinya atau sebaliknya. Ya, kalau suaminya duluan berarti dia akan ikut berangkat bareng dengan dengan suaminya. Kayak gitu. Jadi ditarik karena memang kita bisa melakukan itu ya secara hukum aturannya ada kayak gitu ya. Jadi itulah kenapa kalau memang kita sudah punya kesanggupan untuk mendaftar, silahkan daftar. Gitu. Nanti begitu si begitu menikah, pasangan kita tinggal ikut daftar, nanti dia mengikuti kita. Kayak gitu ya. Untuk yang daftar haji. Dan itu tadi masalah berangkat atau tidak itu mah urusan Allah, yang penting kita sudah menunaikan kewajiban kita untuk mendaftar haji. Maka orang yang sudah mendaftar haji itu tidak akan dihisab gitu ya. Jadi tapi asal jangan nanti niatnya cuma pengen supaya nggak dihisab aja ya, tetap harus punya niat berangkat juga. Kayak gitu. Misalkan alhamdulillah kita udah daftar haji. Oh, berarti nanti di akhirat di yaumul hisab eh saya belum berangkat ya, nanti bakal dapat dosa juga enggak? Kan ini wajib. Insya Allah kalau orang yang meninggal belum berhaji tapi sudah daftar haji, dia sudah memenuhi kewajibannya. Kayak gitu ya. Maka sangat menganjurkan daftarlah sekarang kayak gitu. Nah, yang berikutnya tentang masalah keuangan nih ya di sini. Pandangan AA, jika penghasilan istri lebih besar dari suami, bagaimana manajemennya supaya di kemudian hari tidak terjadi konflik. Nah, itulah kenapa di sini penting sekali buat kita teman-teman untuk mengedepankan nilai ketakwaan. Walaupun seorang istri penghasilan jauh lebih besar, tetap kita harus mendudukan suami sebagai kepala rumah tangga, karena kepala rumah tangga itu tidak ditunjuk berdasarkan besar kecilnya penghasilan. Nah, gitu kan ya. Jadi itu mah sudah default gitu ya. Allah menjadikan laki-laki sebagai kepala rumah tangga, terus kemudian perempuan sebagai manajernya kayak gitu. Ya, maka yang paling penting di sini sebenarnya semua permasalahan yang ada di dunia ini itu selesai ketika ada ridho di dalamnya. Nah, dalam manajemen keuangan nanti dalam rumah tangga itu ya, misalnya gini, kita berdiskusi gitu kan, suami apakah kerja atau tidak kayak gitu kan. Ketika memang suaminya bekerja, terus ternyata di sini walaupun dia bekerja, gaji istri ternyata jauh lebih besar kayak gitu ya. Maka kemudian di sini yang harus kita pahami tetap bahwa sesungguhnya kewajiban seorang suami itu memberikan nafkah kepada istrinya, memberikan nafkah kepada keluarganya. Itu tetap menjadi kewajiban suami. Tapi besarannya itu yang perlu kita diskusikan, teman-teman. Itu ya. Misalnya si suami hanya sanggup eh ya ini memang nanti akan kembali kepada gaya hidup ya teman-teman. Kadang-kadang orang kalau punya uang kan gaya hidupnya juga suka menjadi lebih tinggi lagi ya. Tapi misalkan ambil contoh saja, mereka berhasil membuat pengeluaran rumah tangga itu eh 3 juta per bulan gitu misalnya, atau 5 juta per bulan. Dan ternyata qadarullah gaji suaminya itu hanya 6 juta. Yang 5 juta itu kemudian dia alokasikan untuk nafkah keluarga, yang 1 juta itu untuk biaya hidup dia pribadi ya, beli bensin apa kayak gitu kan. Itu dibutuhkan juga. Dan dengan situasi seperti ini ternyata istrinya ridho gitu ya, tidak apa-apa kayak gitu. Seperti itu. Jadi yang perlu kita pahami semuanya, walaupun gaji suami itu lebih kecil, itu tidak membuat dia kehilangan kewajibannya untuk memberikan nafkah. Tetap ya. Adapun nanti si istri menambahkan, ya, si istri itu nambahin. Misalnya ternyata ya, qadarullah gaji suaminya itu bahkan misalnya di bawah 3 juta. Terus gaji istrinya 10 juta, kan jauh bedanya ya. Dan kalau dihitung-hitung dengan yang seperti itu ternyata misalkan gaya hidup mereka sebulan itu menghabiskan
5 juta kayak gitu. Akhirnya mereka diskusi gitu kan, gimana? Ya sudah, akhirnya istrinya di situ ridho, "Saya ridho ketika saya harus memberikan, 7 juta setiap bulan dan kamu memberikan 2 juta," kayak gitu. Ya, ketika ada keriduan di situ, maka lepaslah sudah dosa dan kewajibannya. Kenapa? Karena istrinya ridho. Suami, alhamdulillah, dia tetap memenuhi kewajibannya. Kayak gitu kan ya. Istri, nah di sini yang luar biasanya. Seorang istri yang melakukan seperti itu, istri itu bukan mengeluarkan nafkah. Dia tidak ada tidak ada tidak akan kita sebut bahwa eh, istri menafkahi suami, tidak ada kayak gitu. Tapi disebutnya adalah sedekah. Jadi yang dikeluarkan oleh istri ketika membantu suaminya itu namanya sedekah. Tapi sedekahnya jangan disamain kayak mensedekahi fakir atau kayak gimana, jangan ya. Kayak gitu. Tidak seperti itu konsepnya. Nah, seorang istri yang membantu keuangan keluarganya dengan keriduan yang sangat luar biasa, maka balasannya tidak lain dan tidak bukan adalah surga. Kayak gitu ya. Dan seorang istri di sini karena dia sudah tahu balasannya adalah surga, maka tawadu menjadi sifat yang paling utama buat dia. Walaupun dia tahu bahwa sungguhnya dia mengeluarkan jauh lebih besar daripada suaminya, tetapi dia melakukan itu semuanya dalam koridor takwa, maka buat dia jaminannya adalah surga. Kayak gitu teman-teman. Secara teknis seperti itu. Terus juga dalam pandangan semua mazhab ya, seorang istri yang memang dia memiliki penghasilan yang besar, bahkan tidak harus lebih besar dari seorang suami juga, kan sebenarnya kayak gini, setiap istri keluar rumah itu kan harus minta izin ke suami ya. Ketika suaminya mengizinkan, sebenarnya tetap hak istri itu eh, ada hak suami yang keambil gitu kan ya. Maka untuk membayar dalam tanda kutip untuk membayar hak tersebut di sini si suami memberikan kebebasan kepada istrinya bekerja. Maka di sini ada sesuatu yang kemudian dipahami bahwa seorang istri yang punya penghasilan itu nanti nilai besaran nafkahnya itu tergantung. Ketika dia sudah mampu memenuhi kebutuhan sendiri, maka sebenarnya tidak ada kewajiban kepada suami untuk memenuhi seluruhnya, kecuali biaya hidup di rumah. Itu ya. Misalnya, kalau istri bekerja itu, maka apakah dia masih perlu untuk dibelikan kosmetiknya? Sebenarnya akhirnya tidak. Kayak gitu ya. Apakah dia masih harus dibelikan bajunya juga? Eh, Cukup 1 tahun 1 kali minimal. Kayak gitu kan. Seperti itu. Jadi nilai nilai kewajiban si suaminya itu akan menurun ketika si istrinya bekerja. Kayak gitu. Tapi tadi ya, intinya poin-poin tersebut adalah aturan-aturan teknis. Sementara di lapangan, semuanya akan selalu bisa dibicarakan dalam koridor takwa dan juga ridho. Gitu ya. Ketika suaminya ridho istrinya bekerja, ketika istrinya ridho bahwa suaminya hanya mampu memberikan sekian kayak gitu. Dan itu semuanya melepaskan dosa-dosa dan menambah pahala-pahala di antara keduanya. Kayak gitu ya. Dan itu tadi kalau dalam kondisi seperti ini kita selalu mendahulukan ego, maka niscaya semuanya akan menjadi konflik. Tapi kalau dalam situasi seperti ini kita menghadirkan cinta dan kasih sayang, maka sebesar apapun masalah seperti itu tidak akan muncul. Kayak gitu kan ya. Jadi poinnya ke situ dulu. Tapi di sini juga ada penekanan berikutnya yang ingin saya sampaikan. Seorang laki-laki jangan pernah merasa aman ketika istrinya punya penghasilan lebih. Kayak gitu kan ya. Maka dia juga harus memiliki giroh yang lebih untuk berkompetisi secara soleh agar bisa mendapatkan rezeki yang lebih. Kalau memang ternyata pada kenyataannya dia bahkan sudah berusaha sekuat tenaga tetapi Allah ngasih rezekinya selalu di bawah istrinya, maka itu kemudian kita harus paham bahwa bisa jadi sebenarnya memang Allah memberikan dia uang, memberikan rezeki berupa uang di tempat kerjanya mungkin tidak cukup, tetapi Allah memberikan rezeki yang lebihnya melalui istrinya itu. Nah, makanya di sini si istri juga jangan takabur. Karena bisa jadi sebenarnya mah kenapa dia mendapatkan gaji yang lebih besar daripada suaminya, itu bukan karena dia hebat, tetapi sebenarnya itu adalah rezeki dari suaminya yang Allah titipkan melalui istrinya. Kayak gitu ya, teman-teman. Karena konsep rezeki itu tidak pernah salah orang gitu ya, walaupun kadang-kadang Allah menitipkannya pada orang tertentu. Misalnya ada rezeki rezeki kalian yang Allah titipkan lewat AA gitu kan. Maka di sini
AA memberikan rezeki tersebut lewat kajian-kajian seperti ini, kayak gitu kan. Atau ada rezeki dari duafa yang Allah titipkan lewat kita. Maka itulah kenapa kita setiap bulan perlu melakukan zakat profesi kayak gitu kan ya. Jadi rezeki itu nilainya dinamis kayak gitu ya. Oke, itu yang bisa jawab dari pertanyaan dari Kak Ismani, Imasni. Mangga silahkan ditanyakan ulang jika memang penjelasan dari AA kurang kurang dipahami atau kembalikan lagi kepada Imasni bagaimana baiknya. Kayak gitu ya. Oh, di sini Vimalnya malah kelempar ya. Mungkin karena masalah sinyal atau apa. Gimana, Kak Imasni? Apakah sudah cukup jawabannya? Ya, alhamdulillah. Oke, yang lainnya barangkali buka kesempatan kembali. Itu. Silahkan. Oke, teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya? Silahkan yang mau bertanya. Oh, Di, kalau saya sendiri boleh nanya nggak ya, Kang ya? boleh Mungkin dong, nanya. gimana gimana. Alhamdulillah. Ini Kang kan kemarin ada kesempatan juga bertanya sama teman-teman laki-laki ya. Jadi teman-teman Mm-mm. laki-lakinya saya ini usianya Gen milenial dan kelahiran 90-an. Nah, mereka Mm-mm. saya bertanya apa yang menjadi ketakutan dan insecure mereka dan almost jawabannya itu finansial, Kang. Mm-mm. Terus gimana sih cara kita sebagai perempuan menenangkan kalau finansialnya itu nggak apa-apa kok gitu. Iya. Finansial yang nggak jadi Mm. masalah gitu. Itu gimana ya, Kang? Mm. Memang semua ketakutan laki-laki dalam menikah itu selalu di masalah finansial. Karena apalagi di sini itu sering menjadi hal yang dihadirkan gitu ya, ketika berbicara dengan perempuan. Ya, maka di sini sebenarnya yang perlu kita lakukan itu buat si laki-laki, maka sebenarnya ya yang paling perlu dia upgrade itu adalah tentang keimanan terlebih dahulu gitu ya. Karena ketika seseorang itu selalu menganggap pemenuhan rezeki itu hanya melalui uang gitu, maka masalah itu tidak akan pernah selesai gitu. Apakah sebuah keluarga itu hanya selalu mampu memenuhi kebutuhannya ketika seseorang itu punya uang banyak kayak gitu. Kalau kayak gitu ceritanya, terus kenapa banyak orang ada pengemis yang punya anak dan istri gitu ya. Ada seseorang yang di luar sana yang tidak punya pekerjaan yang hanya bertani terus kemudian bisa bikin rumah besar kayak gitu kan. Nah, karena hal-hal semacam itu yang perlu dibuka cakrawala berpikirnya. Kayak gitu ya. Tapi memang ini jamak terjadi di masyarakat kita, khususnya laki-laki. Ketakutan terbesar laki-laki itu selalu pada bab keuangan, kayak gitu ya. Apalagi kalau udah ngomongin pesta pernikahan. Dan ini adalah godaan atau bisikan-bisikan dari iblis yang sangat luar biasa kepada kita agar membuat kita takut terhadap pernikahan. Kayak gitu ya. Itulah kenapa di sini penting sekali untuk kita catat ya bahwa sebelum kita membahas itu tambahin dulu imannya. Karena kalau seseorang itu tidak beriman mau kita ngomong tenang aja kok nggak semua perempuan kayak gitu itu akan sulit untuk mengubah gitu kan ya. Maka itu tadi tambahkan dulu keimanannya agar kemudian dia sadar bahwa sesungguhnya rezeki dari Allah itu tidak selalu seperti itu datangnya. Kayak gitu kan ya. Terus artinya selama orang itu kerja itu dia sudah punya kemampuan dan kemapanan yang cukup untuk menikah. Nah, sekarang itu berbicara pada aspek si laki-laki. Nah, sekarang berbicara pada aspek si perempuan. Di sini juga perempuan-perempuan yang solihah, maka kita harus menunjukkan jati diri perempuan solihah itu dengan menampakkan karakter-karakter yang positif, kayak gitu ya. Laki-laki itu ngelihat perempuan keluar rumah menggunakan pakaian mahal, terus barang-barang branded, itu mungkin buat sesama perempuan itu terkesan menarik ya. Tapi buat laki-laki itu sudah akan membuat mereka ciut, kayak gitu ya. Duh, kalau gue nikah sama cewek ini cakep sih, tapi kayaknya duit bisa habis buat beliin tasnya doang, kayak gitu misalnya kan, gitu ya. Padahal itu tadi gitu ya, perempuan juga tidak setiap bulan beli tas, kayak gitu ya. Perempuan juga tidak setiap bulan beli gamis mahal, kayak gitu misalnya kan.
Ya, di sini juga ketika AA menikah gitu dengan ya menemukan istri AA sendiri juga tidak yang setiap bulan itu beli barang-barang yang seperti itu gitu kan ya. Itu. Poinnya kalau sudah menikah itu malah mayoritas gitu ya. Terutama perempuan-perempuan solihah itu ketika sudah menikah mereka bahkan lupa, maksudnya mereka sudah lupa untuk berdandan kayak gitu ya. Jadi mukanya tidak sekinclong dulu gitu kan. Dan mereka juga berat badannya juga berubah gitu ya, sudah tidak selangsing dulu. Justru perempuan yang seperti ini yang hebat kayak gitu ya, yang sangat luar biasa. Seorang perempuan yang sudah berani meninggalkan standar-standar kecantikan masa gadisnya gitu ya, itu adalah perempuan yang paling harus kita pertahankan. Kayak gitu. Artinya dia sudah menyerahkan semua kehidupannya untuk menjadi seorang istri dan juga seorang ibu kayak gitu. Nah, laki-laki yang mendengar ini berarti itu harus menjadi sebuah hal yang perlu dicatat kayak gitu ya. Jangan nyari lagi yang lebih cakep di luar sana kayak gitu kan. Karena si perempuan itu sudah berani meninggalkan dalam tanda kutip ya fase kecantikannya untuk berkorban menjadi pasangan kita. Nah, perempuan-perempuan yang seperti itu maka harus berani menampakkan dirinya dan tadi ya, justru melawan standar-standar yang ada di dalam masyarakat. Karena itu tadi, laki-laki mayoritas itu hanya sekumpulan pengecut yang ketika dihadapkan dengan kondisi seperti ini langsung ciut. Kayak gitu ya. Maka itu tadi, kita harus menjadi seorang perempuan yang berbeda gitu kan ya, punya pikiran yang berbeda ketika di luar sana perempuan yang lain itu menampakkan diri dengan jualan yang mahalnya itu dengan fisik yang mereka miliki, barang-barang brand yang kemudian mereka miliki. Kita orang-orang beriman yang kita punya itu adalah kecerdasan dalam pikiran dan juga keikhlasan dalam hati. Yang seperti itu yang bisa meyakinkan laki-laki di luar sana untuk tadi ya tidak memiliki ketakutan kayak gitu. Itu tadi teman-teman. Memang ini juga menjadi ini ya Neng Vima, ini menjadi suatu hal yang banyak kita temui. Termasuk dia juga ketika mayoritas jamaah yang ngaji sama A kan laki-laki ya. A juga hanya paling punya 2 majelis yang itu isinya perempuan gitu kan. Dan selalu seperti itu gitu ya. Padahal di majelis perempuan itu juga mereka selalu bilang gitu. Kami tidak selalu seperti itu kok A gitu ya. Cuma memang ya mau gimana lagi kan. Eh, laki-lakinya kadang ciut gitu ya kalau udah urusannya ke sini. Makanya di situ juga A juga selalu berusaha membuka paradigma itu gitu kan ya kepada para laki-laki bahwa tidak semua perempuan itu selalu ingin dibawain mahar segini. Tidak semua perempuan selalu ingin menikah dengan pesta yang begini 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 kayak gitu ya. Enggak kok. Banyak juga apalagi kalau yang udah pada ngaji mah jadi makin paham kayak gitu. Itu ya Neng ya. Nah, ini yang perlu eh, kita berikan edukasi kepada kedua belah pihak, kepada laki-lakinya dan kepada perempuannya juga. Kayak gitu. Oke, itu gimana yang Vimal? Ada yang belum terjawab atau gimana? Mangga. Alhamdulillah. Cukup, makasih banyak, Iya. Yang lain barangkali kalau masih ada Ya. silahkan. Mungkin teman-teman dari teman-teman cowok nih Mm-mm. yang punya ketakutan finansial. Iya ya. Biasanya ada yang sini tidak hadir. Kak Adiba ya biasanya suka nanya kan. Atisan ya suka nanya juga. Yang lain coba silahkan. Yang mungkin masih diem-dieman. Kayak gitu. Ya. Tapi kalau emang tidak ada, nggak apa-apa. Maka kita akan lanjut di materi yang berikutnya nanti pekan depan. Kayak gitu ya. Nah, eh, mungkin sambil menunggu yang mau bertanya, sedikit akan menyampaikan bocoran materi kita pekan depan itu lebih banyak pada aspek-aspek komunikasi yang perlu dilakukan dalam hubungan perkawinan suami istri ya. Karena dalam beberapa situasi, ya walaupun di sini juga bukan orang yang paling benar ya, seringkali aspek komunikasi menjadi hal yang menjegal kita dalam eh, melakukan harmonisasi dalam rumah tangga. Terutama juga komunikasi terhadap pasangan itu sudah pasti ya. Terus komunikasi kepada pihak orang tua ya. Dari kita sebagai menantu perempuan kepada keluarga laki-laki bagaimana. Terus berikutnya juga sama
sebagai, menantu laki-laki kepada mertua kita itu seperti apa gitu kan ya. Jadi ada, komunikasi yang itu perlu kita lakukan agar kemudian kita bisa mencapai sakinah dalam pernikahan tersebut. Insyaallah pekan depan babnya tentang itu semua. Nah gitu. Oke, siap, Gimana? A. Heeh. Oke, belum ada pertanyaan, A. Kayaknya teman-teman juga alhamdulillah sudah memahami apa yang A sampaikan malam ini, Alhamdulillah. alhamdulillah, Mhm. masyaallah. Mungkin dicukupkan ya, A, ya, Boleh. malam Iya. ini? Mhm. Oke, baik teman-teman, makasih banyak ya Didi yang udah memberikan ilmu sehebat ini, Masya Allah. Saya juga dapat pelajaran sampai 3 lembar nih, ya. Entar Oh, insyaallah di-sharing masyaallah. Heeh. di-sharing Boleh boleh. di-sharing ke teman-teman ini di online. Baik, terima kasih banyak teman-teman yang sudah selalu antusias dan semangat belajar pranikah bersama Didi. Terima kasih banyak kepada Didi yang selalu lapang dan tulus memberikan ilmu ini kepada kita. Bismillah sama-sama kita eksekusikan di dunia nyata kita ketika nanti kita menikah atau kita sharing lagi ke teman-teman yang lainnya yang membutuhkan. Sehat selalu teman-teman, marilah kita sama-sama tutup kelas ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil alamin. Saya, Fimol Fitri Amalia pamit undur diri dan dilanjuti dengan kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Amin. Makasih banyak, Masya Allah. Makasih banyak teman-teman.